Gundam Seed Destiny, salah satu serial Gundam yang secara universal diakui sebagai Gundam paling jelek. Tapi semakin lama, semakin banyak orang yang berdiskusi tentang topik ini, semakin banyaklah orang-orang yang terbuka tentang masalah yang terjadi di film ini. Asal muasal masalah dari film ini bukanlah salah dari Gundam Seed Destiny itu sendiri. Semua ini berawal dari Gundam Seed karena sebagai serial pertama dan sebagai pilar sudah gagal menyelesaikan masalahnya. Dengan masalah seperti itu, tentu saja penerusnya pasti akan menjadi lebih buruk. Di video kali ini saya akan menceritakan beberapa hal yang membuat Gundam Seed memiliki dosa besar yang menyebabkan Gundam Seed Destiny menjadi sebuah serial Gundam yang sangat jelek di mata orang-orang. Baik, kita mulai pembicaraannya. Yang pertama, mengenai perbedaan new type dan koordinator itu sendiri. Bisa dimulai dari new type ya. Tidak semua orang bisa menyebut dirinya sebagai new type, meskipun mereka tinggal di luar angkasa. Bukan berarti semua orang luar angkasa itu new type. Hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi new type, karena mereka pada dasarnya cuma melakukan migrasi keluar angkasa, tidak ada melakukan rekayasa genetik. Beda halnya dengan koordinator. Mereka menyebut dirinya koordinator karena dari kandungan mereka sudah melakukan rekayasa genetik. Hal ini menyebabkan isu rasisme wajar terjadi di Gundam Seed Destiny, karena koordinator adalah manusia yang jauh lebih superior dari natural karena adanya rekayasa genetik ini. Jadi simpelnya, new type hanyalah orang-orang tertentu saja yang bisa menyebut dirinya sebagai new type. Sementara koordinator adalah sebuah ras manusia baru yang semuanya tinggal di luar angkasa. Jadi Gundam Seed mengangkat isu rasisme, di mana saya yakin sebagian besar penulis cerita Jepang tidak sanggup menulis cerita dengan tema seberat ini. Contoh ya, ini gambar shitpost favorit elitis. Tapi dari kumpulan gambar ini gak ada yang angkat isu rasisme. Jadi bisa dibilang Gundam Seed ini tanpa disadari memulai cerita hebat dengan tanggung jawab konklusi cerita yang sangat berat. Setelah nonton video tadi, bisa kita simpulkan Kira tidak punya argumen. Argumen Kira cuma seputar argumen kelas bocah shonen, sementara lawan bicaranya memiliki argumen berdasarkan fakta dan pengalaman hidup. Kegagalan Kira memberikan argumen inilah yang menjadi cacat ke depannya. Kira melakukan intervensi perang karena adanya genosida dan rasisme. Akan tetapi, dia tidak mempunyai solusi konkret akan masalah ini. Yang Kira tahu hanyalah intervensi saja. Apa yang terjadi ke depannya setelah perang ini selesai? Ya, tidak ada yang tahu. Pokoknya intervensi aja intinya.
Poin final ya tentang kegagalan Gundam Seed yang menyebabkan Gundam Seed Destiny harus menanggung beban memiliki titel Gundam paling jelek, yaitu terjadi di final Gundam Seed itu sendiri. Kalau kalian cuma nonton Gundam Seed versi TV, Gundam Seed itu tamat setelah Providence kalah. Ya, cuma mayat Gundam Freedom ngambang di luar angkasa, segitu aja sudah selesai. Itu merupakan konklusi yang sangat-sangat jelek. Untungnya ada Gundam Seed Plus. Tahu nggak apa yang terjadi di Gundam Seed Plus? Di situ dilihatkan apa yang dilakukan Kira dan Lakus setelah terjadinya perang. Malah menyembunyikan dirinya, tidak mau terlibat politik pasca perang. Mereka tidak ikut cari solusi terhadap masalah yang terjadi di dunia mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Status quo ini tetap berjalan, yang mengakibatkan konflik di Destiny ini ngulang lagi tentang isu rasisme, perang genosida, karena tidak ada solusi dari Gundam Seed itu sendiri. Jadi Destiny itu mengulangi apa yang terjadi di Seed, dan sebagian besar orang-orang tidak sadar hal ini saat pertama kali tayang. Yang orang tahu cuma nyalahin Shin Asuka aja. Padahal ini semua salahnya si Kira dan Lakus melakukan intervensi perang tapi tidak mau tanggung jawab akan hasil peperangan ini. Oke, sekarang lupakan apapun yang terjadi di Seed ya, karena karakternya yang ada di Seed pun sudah lupa apa yang mereka lakukan di Seed itu ya. Dimulai dari Kira Yamato yang semakin bodoh ya. Dia tidak punya karakternya. Yang dia tahu cuma ngikutin apa maunya Lakus. Tahu yang lebih lucu lagi, saat Kira dan Flay pacaran, statusnya di Seed itu jauh lebih menarik karena Kira punya pendirian sendiri. Kira saat naik strike Gundam jauh lebih menarik pribadinya, dan tentu saja koreografi bertarungnya jauh lebih menarik saat dia naik strike Gundam. Itu saja sudah menjadi barometer betapa jeleknya Gundam Seed Destiny ya, karena Kira sama sekali tidak punya pendapat. Pokoknya perang itu jelek, tapi tidak mau peduli cara untuk menyelesaikannya, ke akarnya bagaimana. Yang kedua, si Atrun jadi bodoh juga. Di akhir Gundam Seed dia sudah diajarin sama Cagalli untuk menghentikan rantai kebencian. Jangan diikutin bapaknya untuk ikut perang. Lucunya, begitu Seed Destiny mulai, dia malah berpihak kepada Zaf lagi untuk ikut perang. Bukannya netral untuk menghentikan rantai kebencian seperti di akhir cerita Seed. Malah isi meme yang terkenal dia itu jadi playboy lagi punya harem. Sungguh menyedihkan karakter satu ini. Cagalli ini yang paling kasihan ya. Di Gundam Seed dia itu menjadi karakter independen, karakter wanita yang kuat, contoh yang bagus bagi anak-anak bagaimana seorang wanita itu harus berperilaku di medan perang. Sayangnya di Destiny dia jadi wanita lemah cengengesan yang kerjaannya nangis doang. Hilang sudah kesan cewek tomboy yang kuatnya itu, yang membuat orang-orang mencintai karakternya saat menonton Gundam Seed. Lakus, saya nggak ngerti apa bagusnya karakter ini. Dia ini Mary Sue ya, nggak pernah salah, nggak pernah ada yang pertanyakan dia ini kok bisa sekuat ini, punya pengaruh, padahal dia cuma idol, tidak pernah terjun ke politik, pokoknya sempurna gitu. Kira perlu robot baru, ada. Perlu bantuan politik, ada. Lengkap semuanya, saya punya gitu. Itu udah sifatnya Lakus, nggak ada cacatnya sama sekali, sempurna pokoknya. Karakter yang sempurna gini jelek loh ditonton di film-film yang penuh politik dan pendapat masing-masing orang berbeda gini. Lo kayak gini mendingan Mier jadi pemeran utama, punya konflik dia sebagai karakter ya. Destiny Plan, tema terakhir dari Gundam Seed Destiny. Ya terlepas dari pandangan baik dan buruknya kalian, saya nggak peduli itu ya. Yang saya mau angkat di sini, Durandal itu punya Destiny Plan untuk menghentikan lingkaran setan kebencian ini. Terlepas dari setuju atau tidaknya kalian akan Destiny Plan ini, paling tidak Durandal ini punya solusi yang baru untuk ditawarkan terhadap konflik ini. Lalu Lakus dan Kira bawa solusi apa? Nggak ada. Mereka ini cuma intervensi peperangan saja. Syukurnya para petinggi produksi anime sadar intervensi Lakus Kira ini masa terus-terusan dilakukan, kan ngulang terus. Jadinya di tamatnya Destiny itu dikasih tambahan bahwa Lakus dan Kira ini sudah mau jadi politikus sekarang, ngurusin kebencian ini. Ya kita berharap saja movie terbarunya nggak ngulang lagi cerita kebencian kayak gini ya. Saya berharapnya sih tema baru ya, yang mempertanyakan kelakuan Kira dan Lakus ini bener nggak kayak gini. Mereka ini kerjaannya cuma ganggu aja, mempertahankan status quo. Ini sedikit tentang di belakang layar ya, kenapa hancur sekali Gundam Seed Destiny ini ya. Ada orang yang namanya Morosawa, dia ini kerjaannya nulis skrip cerita untuk Gundam Seed Destiny dan Gundam Seed ya. Dia ini sakit kanker, tapi dia tetap memaksakan untuk menulis cerita ini. Lalu apa yang terjadi? Ya skripnya datangnya telat kan ya, yang membuat animator pun kebingungan gimana cara saya membuat animasi kalau skripnya datangnya telat terus. Maka terjadilah adegan legendaris dari Gundam Seed Destiny. Kerjaannya ngulang-ngulang animasi terus
menerus yang sama. Ya biar tahu aja ya info tambahan kenapa Gundam Seed Destiny parah banget. Selain warisan dari Seed, juga di Destiny sendiri udah masalah komite produksinya ya. Ditambah lagi ya desas-desus gosip drama antara seiyunya Kagali dan Morosawa ini ya. Nggak tahu bener apa enggak, tapi ya sekedar info aja ya tambahan itu. Oke, penutup ya. Dunia Seed ini punya potensi yang sangat luar biasa. Tapi karena kerjaan duo Pasute ini, Fukuda dan Morosawa ini, hancurlah cerita serial ini. Karena ya mereka percaya nggak percaya self-insert loh sebagai Kira dan Lacus di serial ini. Makanya mereka ini sempurna sekali, Kira dan Lacus ini ya. Yang lucu dari semua ini adalah nama Seed meskipun sukses tapi nggak mau dimiliki lagi loh setelah tamat Destiny. Itu lucunya. Tapi setelah Morosawa mati karena kankernya, Bandai dan Sunrise ini ngebut langsung bikin produk baru. Ya mungkin karena tuntutan dari Cina juga ya, langsung rame ada Gundam Eclipse gitu ya, langsung dapat proyek movie, langsung dilanjutin yang entah dari dulu nggak jelas nasibnya itu. Ya semoga kedepannya karena Bandai sadar mungkin sudah ya ini nggak baik Fukuda Morosawa ini dikasih megang tugas kayak ini lagi. Mungkin ada orang lain yang diberikan tugas menulis cerita ini sehingga tidak terjadi lagi blunder segila di Destiny ini ya. Oke, sekian video kali ini, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dah.